Hey yo, what's up guys, kembali lagi bersama gua di Bro Choli Gaming. Dan pada kesempatan kali ini gua bakal nge-share tips and tricks seputar Darkness Rises, yang mana banyak banget yang nanyain, bang, settingan untuk di Baruk lu itu seperti apa, ataupun di Berserker lu itu seperti apa. Dan sebelum kita di videonya, gue mau ucapin thank you buat teman-teman semua yang udah nge-support gue dari awal sampai akhir. Buat yang udah nge-like, komen, dan juga subscribe. Buat yang udah nge-share video ini ke grup keluarga ataupun grup pemuda Pancasila, terima kasih banget ya. Dan buat teman-teman yang udah order jasa jokinya, sangat amat terima kasih teman-teman semua. Dan daripada berlama-lama, kita langsung saja ke inti videonya. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal menggunakan Brook gue ataupun si Crash ini dengan CP 70 juta. Di sini CP atasnya emang 73 juta, cuman untuk PvE pure-nya ini kita di 70 jutaan ya untuk di angkanya teman-teman semua. Dan sebenarnya nggak beda jauh untuk settingan-settingan semua karakter sih ya, cuman untuk settingan skill emang beda. Lalu apalagi ya, ada beberapa yang beda, cuman nggak terlalu signifikan sih perbedaannya. Yang paling kelihatan paling cuma perbedaan skill-skill saja yang dipakai, jadi seperti itu teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua yang nanyain, bang, Baruk lu pakai set apa sih? Tetap gue pakai Lundele ya teman-teman semua. Gue udah dari dulu pakai Lundele, cuman emang levelnya belum gue gedein. Jadi makanya CP gue masih kecil-kecil aja gitu, masih di angka 70 jutaan. Dan bahkan subscriber gue udah ada yang sampai ratusan juta gitu. Itu keren banget sih ya, gue bersyukur banget buat subscriber gue yang udah gede-gede banget. Itu CP-nya mantep dada dudu. Dan untuk kostumnya gue menggunakan clear emas di mix dengan menggunakan seperti ini. Ini namanya kain Victor ya teman-teman, ataupun kekuatan pemenangan, cuman ini dipanggilnya Victor karena Victory seperti itu. Jadi ini kostum pemenangan, didapatkannya kalian minimal duel master ataupun PvP master gitu ya. Itu sangat amat mudah sih ya. Kalian kalau misalkan main di tim modal auto sama CPBF 50 juta sih kayaknya bisa sih ya, main di master gitu. Lalu untuk yang lain-lainnya kita menggunakan keingetan BF nya. Kita menggunakan clear emas ya teman-teman semua. Kenapa di Baruk gue malah full set clear emas, gue gak paham juga. Lalu untuk sayapnya kita menggunakan sayap megah Bakura Mengamuk ya. Ini sayap yang meningkatkan peningkatan pendek kita. Lalu untuk statnya teman-teman semua banyak banget yang nanyain, bang, stat minimal itu gimana sih? Jadi gue contohin ya. Untuk stat minimal itu attack-nya itu ya minimal ya. Attack minimal itu 1.500.000 lah, itu minimal banget sih ya. Itu 1.500.000 itu nggak bisa nego, itu minimal banget. Lalu untuk attack meningkatnya lu boleh isi ataupun enggak, karena attack meningkat gua keisi gara-gara gua full set clear emas. Lalu untuk aktivasi crit ya, kalian main di 20.000 aja. Lalu untuk tingkat crit 7,5% nggak bisa nego. Kalau misalkan itu paling rendah sih ya, 7,5% itu paling rendah, gak boleh 0, apalagi nggak ada gitu ya. Itu gak boleh 0 sih untuk tingkat crit, karena tingkat crit ini yang yang menyebabkan critical lu muncrat gitu, crit rate gitu, sesuai dengan namanya gitu ya, tingkat crit gitu ya. Jadi ini menyebabkan critical lu sering keluar. Dan untuk penjelasan lengkapnya kalian bisa buka aja dunia game arti kata tingkat crit ataupun crit rate. Nah, lalu untuk peningkatan damage crit kita buat saja 150.000. Lalu untuk pendep 150.000, ini no nego ya. Ini nggak boleh nego ya. Kalau misalkan lu nego ya terserah lu sih, cuman ya konsekuensinya ya gimana ya, nanti karakter lu kurang berasa gitu loh. Karena 150.000 itu emang udah batas minimal banget sih menurut gua ya. Karena emang dari dulu emang patokannya segitu sih, patokan gua. Dan alhamdulillah banget udah banyak yang pakai termasuk gua. Dan entah kenapa pendep gua masih kecil 137. Jadi untuk pendep sendiri 150.000, nanti gua bakalan rampungin pendep gue yang kurang. Untuk peningkatan pendep 7,5% untuk minimalnya ya teman-teman semua. Lalu untuk ke bawah-bawahnya lu isi aja dah, kayak attack PvE meningkat dan yang lain-lain ya teman-teman semua. Jadi seperti itu. Lalu untuk magic setnya sama-sama saja, tidak ada yang berubah, semua karakter itu sama. Dimodalin aja di magic set itemnya kalian menggunakan peningkatan pendek PvE. Lalu di simbolnya sama saja, sama seperti karakter yang lain sudah gua bahas. Lalu untuk petnya sama saja, tingkat crit dan juga peningkatan pendek teman-teman semua. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tingkat crit dan juga peningkatan pendek ini wajib hukumnya di pet untuk bermain Bakura, Regina. Lalu kalian tingkat critnya bisa dipakai di adventure, lalu bisa naik tower dan yang lain-lain. Jadi teman-teman semua pakai aja yang namanya tingkat crit ya. Kalau misalkan
Menurut gua kalian craftnya banyak pet aja ya, kayak sampai 5 pet gitu nggak apa-apa sih ya. Jadi buat satu pet daily, misalkan satu pet buat PvP team ataupun yang lain-lain, itu nggak ada salahnya bikin pet sampai 5 biji, itu nggak apa-apa ya. Lalu untuk skill yang gua gunakan teman-teman semua, di skill ini sangat amat penting karena di skill ini menentukan damage kita dan juga cara kita untuk menyerang ya teman-teman semua. Nah kebetulan untuk di PvE dan juga co-op gue menggunakan skill yang sama. Kenapa? Karena kalau misalkan gue menggunakan skill-skill yang lain itu kayak kurang cocok aja. Dan teman-teman semua harus kita ketahui kalau misalkan untuk skill sendiri kalian harus mempunyai yang pertama skill untuk ngedash. Skill ngedash ini kalian bisa mendapatkan di terjangan buas. Jadi ini bakalan membuat karakter kita menyerang dash gitu ataupun ngedash ke depan gitu ya. Pun seperti melompat-lompat gitu ya. Lalu untuk skill yang kedua kalian harus mempunyai skill yang bisa nge-trigger rune ataupun memunculkan rune merah supaya kritikal kalian bisa muncul lebih bagus lagi. Nah, kita bisa mendapatkannya dari pencuri mangsa ini. Nah, lalu untuk damage per second ya, kalian bisa dapatkan dari pengait ini di skill kombonya, di skill pengguncang bumi ini masuknya ke damage per second karena dia bakal ngehantem bumi brag 3 kali dan itu masuknya ke damage per second gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua menggunakan skill itu harus ada apa istilahnya, kalian itu harus paham gitu loh, skill yang gue gunakan ini fungsinya untuk apa sih gitu. Lalu kalau misalkan gue menggunakan skill ini, apa yang bakalan gue dapatkan dari skill ini. Jadi sederhananya seperti itu teman-teman semua. Lalu untuk itu kan 3 skill inti ya. Ya untuk satunya bebas, kalian bisa menggunakannya seperti ini, kalian bisa menggunakannya seperti ini. Asalkan satu, jangan pernah menggunakan skill yang seperti ini, amukan berputar, karena ini skill yang paling susah untuk dikendalikan. Gue paling menghindari skill yang paling susah dikendalikan karena kalau misalkan lo gak bisa ngendalin skill lo sendiri, skill lo malah bisa miss dan juga lo gak bisa mengeluarkan yang namanya bom api ini. Ini lumayan sakit kalau misalkan di PvE, cuman sayangnya jarang banget ke trigger karena suka miss gitu. Kalau misalkan kita arahin ke kanan, dia malah ke kiri. Gue juga gak paham sih sama ini skill karena aimnya itu kebangetan banget, lebih kayak Free Fire anjing, ada aimnya kocak. Nah jadi teman-teman semua seperti itu kurang lebihnya. Lalu untuk bangkitkan karakter kita sama saja menggunakan meta-meta yang selalu gua pakai di konten ya teman-teman semua, kurang lebih seperti ini. Nah ini udah paling the best, sudah paling ajib dah pokoknya mah dah. Ini gak bakalan mengecewakan teman-teman semua. Ini udah damage semua istilahnya. Ini kalian tiru saja gitu ya. Lalu untuk transfer dibangkitkannya ini minimal level 15 untuk karakter utama gitu ya. Di sini level 15 untuk karakter utama. Kalau misalkan untuk karakter tuyul cukuplah 10 saja. Kalau misalkan teman-teman semua kan baru memulai karir di game Darkness Rises ini, ya minimal di sininya level 10, di sini level 10. Nah, untuk di akun utamanya kalian bisa menggunakan level 15 ke atas. Level 20 lebih baik. Jadi seperti itu. Dan teman-teman semua, kita sudah menjelaskan panjang lebar mengenai set, skill, dan juga atribut yang lain-lain. Dan akan terasa hambar apabila tidak ada gameplaynya. Dan gue mau ucapin satu kali, jangan pernah memandang CP sama dengan damage. No man. Jadi kalau misalkan lu menggunakan stat ataupun lu menggunakan equipment yang bisa ngeboost CP lu, dan lu nggak tahu kenapa CP lu bisa keboost sendiri, itu lebih baik lo tanya-tanya dulu ke forum grup gitu ya. Jadi banyak banget yang nanya, bang gue CP 50 kok nggak kerasa gitu. Dan untuk penjelasannya udah gue pernah bahas di video kemarin kalau nggak salah. Itu ada aja, di scroll aja teman-teman semua untuk videonya ya teman-teman semua. Jadi gue berharap mapren-maprenku ataupun subscriber gue, khususnya subscriber gue tercinta, jangan pernah mendewakan CP. Kalau misalkan lu sendiri belum paham alasan kenapa CP lu bisa gede gitu, karena ada beberapa alasan gitu ya. Jadi teman-teman semua, kita langsung saja bermain Regina menggunakan Crash ini, dan kita bakalan langsung saja bertemu dengan Reginanya skuy.
Dan ya mungkin untuk gameplaynya segitu aja dulu ya teman-teman semua, ya cuma beberapa detik doang. Ya mau gimana lagi gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu, kita cuma ngasih gameplay sedikit doang buat teman-teman semua. So buat teman-teman semua, kita sudahi saja dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, langsung aja ditulis di kolom komentar. 100% bakalan gue bahas, 100% gue bakalan balas. Dan kalau misalkan gue gak bisa balas pakai ketikan, gue bakalan bikinin pakai video. So teman-teman semua, kita sudahi saja dulu like video ini. Jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari Bro Charlie Gaming. Gue Adit dari Bro Charlie Gaming. See you next time in my next video. Bye bye guys.